ini bukanlah pertama kali Tuhan menggunakan kehidupan nabi untuk menyampaikan nubuatan. Seringkali Tuhan masuk dalam kehidupan seorang nabi. Kemudian dia gunakan kepedihan mereka, dia gunakan pengalaman mereka, dia gunakan kehidupan mereka sebagai cara untuk berbicara, sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih gimana ya, dengan lebih wow, dengan lebih kuatnya lagi. Pengenalan Allah itu pasti menghasilkan kasih itu pasti menghasilkan kesetiaan. Jadi kalau tidak ada, jadi awal dari segalanya itu adalah knowledge of God. Kalau knowledge of God itu tidak ada, maka semuanya itu akan hancur berantakan. Perbuatan kita, kebiasaan kita itu menyakiti hati Tuhan. Dan dia ingin kembali di dalam hubungan covenantal relationship. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu without it we are nothing. Shalom teman-teman, kembali lagi kita di Facebook What's on Your Mind. Sebelumnya aku mau mengajak teman-teman untuk boleh mendukung pelayanan Hope Channel dengan like, subscribe, dan share social media Hope Channel Indonesia. Teman-teman juga bisa download aplikasi Hope Channel Indonesia supaya teman-teman tidak kelewatan program-program menarik dari Hope Channel Indonesia. Nah, pada episode pada saat ini kita akan kembali berkenalan dengan tokoh Alkitab yang sangat menarik, dan pada saat ini juga kita ditemani oleh Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Pastor. Halo Sarah. Semoga Pastor sehat-sehat dan pemirsa di rumah juga sehat-sehat. Mungkin kita boleh tebak-tebakan dulu nih. Hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh siapa nih Pak Pendeta? Kita coba tebak-tebakan dulu ya. Yang pertama adalah namanya itu berasal dari akar kata yang sama dengan Yosua dan juga Yesus. Yang artinya adalah untuk menyelamatkan. Bisa tebak nggak sekarang? Belum ya? Belum bisa. Ya, jadi akar katanya sama dia. Dan memang nggak terlalu, mungkin kalau dari segi bunyi nggak terlalu mirip, tapi akar kata itu sama. Oke, Yosua dan Yesus. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah ia dipanggil untuk, dia adalah seorang nabi, dan ia dipanggil menjadi nabi pada waktu pemerintahan Raja Yerobeam kedua di Israel, dan juga pemerintahan Uzziah, Yotam, Ahaz, dan Hizkia di Yehuda. Jadi kalau kita ingat pada zaman itu kerajaan Israel dibagi menjadi dua, utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Jadi dia ini melayani di kerajaan Israel, dan dia itu bekerja sebagai nabi, melayani sebagai nabi, bukan bekerja, 48 tahun. Wow, lama ya. Itu lama banget. 48 tahun itu berarti itu kayak luar biasa lamanya ya. Lama banget. Oke, terus yang ketiga adalah dia hidup di zaman yang sama dengan Yunus, Amon, Mika, dan Yesaya. Ada gambaran nggak kira-kira? Ini spesifik banget, tapi mungkin yang nggak familiar dengan sejarah Alkitab kurang. Ya pasti itu, karena kan gitu. Nama-nama ini kan agak-agak asing kan. Mungkin kita kenal siapa? Yunus ya. Kamu pasti kenal Yunus kan? Masih. Ya. Amos, nama kitab. Iya, nama kitab. Kalau Yesaya pasti kenal kan, terkenal kan. Nah, tapi kalau begitu Mika kan enggak kan. Nah, mungkin Pak Pendeta perlu kasih spoiler lagi bahwa dia menulis satu buku yang menjadi bagian dari nabi-nabi kecil. Tahu kan bedanya nabi besar, nabi kecil? Nabi besar itu Yesaya, Yeremia, terus apa lagi? Yeskiel. Oke. Itu nabi besar. Kalau nabi kecil itu adalah nabi yang bukunya singkat-singkat, pendek-pendek. Oke, seperti kita punya Mika, Amos, oke, kemudian Yunus, Obadya, Maleaki, itu nama nabi kecil. Jadi dia salah satu penulis dari nabi kecil. Dan kemudian nih, nama mertuanya adalah Diblaim. Masih kayaknya lebih bingung lagi berarti ya. Atau mungkin yang paling gampang deh untuk kamu ya. Dia mempunyai 3 anak. Oke, dia menikah dengan 1 istri dan dia nggak ada istri kedua, ketiga, keempat. Dia bukan nabi yang berpoligami sebetulnya. Dia punya 3 anak. Yang pertama anaknya adalah Yizriel, yang kedua adalah Lo-Ruhama, dan ketiga adalah Lo-Ami. Mungkin teman-teman yang udah pernah dengar khotbah mungkin udah familiar dengan ketiga nama ini. Pasti ya, tapi dan maksudnya ketiga nama ini agak-agak asing ya. Pernah mungkin nama Yisrael sering dipakai. Pernah punya nggak teman namanya Yisrael? Belum pernah. Saya punya teman namanya Yisrael. Tapi kalau untuk Lo-Ami, Lo-Ruhama,
Kan nggak ada. Agak aneh. Agak aneh kan, nggak mungkin nanti lo punya anak kan lo Ami, terus nanti nama bokap lo Opung lo Ami kan. Kayak nggak banget. Tapi itulah nama mereka, nama anaknya. Mereka ada namanya Yisril, Lo Ruhama, dan Lo Ami, dan dia juga merupakan nabi yang melayani pada zaman Raja Yerobeam kedua di Israel. Oke, dan inilah tebakan-tebakannya. Oke, jadi kayaknya kalau dari deskripsi tadi agak-agak menarik ya fakta-fakta mengenai tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini. Siapakah tokoh yang akan kita bahas pada hari ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang menebak siapa tokoh yang akan kita kenalan pada hari ini. Dan mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi tokoh yang akan kita bahas pada hari ini adalah Nabi Hosea. Nah, sekarang kita akan mendengarkan mungkin dari Bapak Pendeta nih, bagaimana panggilan hidup Hosea dan bagaimana Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal. Oke, Pak Pendeta mau ingetin, mungkin kayak flashback dulu ke belakang ya. Jadi memang nama Hosea ini merupakan tokoh Alkitab yang unik, oke? Karena pertama namanya itu selaras dengan Yoshua dan juga Yeshua yang sebenarnya merupakan nama Ibrani dari Yesus, yang artinya adalah untuk menyelamatkan. Dan kita lihat bahwa pelayanannya Hosea itu mempunyai titik yang luar biasa. Dan merupakan memang dia dipanggil Tuhan pada saat-saat kritis pada zaman itu. Contohnya pada waktu Yerobeam kedua itu menjadi raja, itu adalah saat di mana Uzia juga menjadi raja di kerajaan Yehuda. Dan kedua raja ini memang sangat efisien. Mereka sangat efisien, dan kitab 2 Raja-Raja mencatat bahwa di masa pemerintahan Yerobeam kedua inilah kerajaan Israel itu mencapai titik terkuat mereka. Nah, jadi ini kayak zona emasnya mereka lah, di mana ekonomi menjadi kuat, oke. Terus semua bangsa makmur, semua masyarakatnya makmur, dan ada kesempatan untuk semua orang. Tapi kita selalu ingat bahwa di balik kesuksesan ekonomi, selalu itu pasti akan kesuksesan ekonomi itu pasti menciptakan satu kondisi kerohanian yang lemah. Jadi makanya itulah Hosea dipanggil Tuhan, bukan saja sekadar supaya orang Israel bertobat, tetapi juga supaya mereka melihat bagaimana pemberontakan itu telah terjadi secara sistematik di tanah mereka. Itulah panggilan Tuhan kepada Hosea. Dan uniknya adalah Tuhan tidak menggunakan Hosea untuk berbicara saja. Coba kalau kamu baca di Hosea 1 ayat 2. Hosea 1 ayat 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan belakangi Tuhan. Oke, jadi kalau kita melihat kata-kata ini ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Jadi kita lihat bahwa ini terjadi di awal atau di akhir? Di awal. Di awal pelayanannya Hosea. Dan kita saksikan bahwa perintah Tuhan ini gimana? Menurut lo kontroversial gak? Kontroversial. Ya, dia seorang nabi, kemudian dia itu disuruh menikah dengan seorang perempuan sundal. Make sense? Almost. Gimana kalau tiba-tiba pendeta lo diganti, terus dikirim sama pendeta baru yang istrinya itu mantan pekerja seksual? Bertanya-tanya kan kayak, benar gak sih itu kehendak Tuhan? Benar gak sih ini rencana Tuhan? Dan kita kalau kita pikir secara akal sehat, ini merupakan satu pilihan yang kayak gimana? Oh Tuhan, come on, kok bisa sih kayak gitu? Apakah mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk gimana ya? Untuk memilih sesuatu yang gak sejalan dengan kehendaknya. Ya contoh kayak lo lah. Tipe cowok seperti apa sih yang lo pengen? Yang pintar. Ya pintar. Oke, terus apa lagi? Yang rajin. Yang rajin ya. Sudah pasti lu pasti cari cowok yang benar-benar positif, yang mempunyai kayak positif vibe, dia juga punya rencana masa depan, dia juga punya bibit-bibit bobot dan segala macam. Kalau tipe cowok yang malas itu bagian dari ini lo enggak? Apalagi yang bekas pekerja seksual. Iya kan? Tapi kalau kita ingat, apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Kalau berdasarkan Alkitab ini kehendak Tuhan. Iya. Tapi kenapa Tuhan berbuat demikian?
Nah, uniknya adalah ini bukanlah pertama kali bagi Tuhan untuk memerintahkan nabinya dalam berbuat sesuatu yang agak-agak kontroversial. Oke, contohnya kepada Yeremia. Oke, kamu pasti tahu Nabi Yeremia kan? Yeremia diperintahkan Tuhan supaya nggak menikah loh. Itu perintah literal dari Tuhan supaya nggak menikah. Oke, kalau menurut lo itu masuk akal nggak? Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia untuk nggak menikah. Bingung sih, karena kita tahunya mungkin Tuhan menyukai pernikahan gitu. Iya. Tuhan kan bagi kita kan kalau orang single atau ya pacaran itu kan mana yang lebih tinggi derajatnya? Orang-orang pacaran kan itu pasti dilihat sebagai satu kesempurnaan banget. Kalau pasti itu ditanya kan udah selesai kuliah kan kapan? Udah punya pacar belum? Kapan nikah? Itu standar. Kenapa? Karena dalam pola pikir kita itu ya menikah itulah yang merupakan derajat tertinggi. Oke, itu pertama. Dan kedua, dengan siapa kita menikah mencerminkan kualitas hidup kita. Iya kan? Oke, terutama kalau dia adalah seorang nabi, pendeta aja lah. Biasanya kalau pendeta itu mereka cari orang-orang gimana? Sembarangan enggak? Mereka pasti cari orang yang mau melayani. Oke, tapi yang mau Pak Pendeta katakan lagi, ini bukanlah pertama kali Tuhan menggunakan kehidupan nabi untuk menyampaikan nubuatan. Seperti Pak Pendeta bilang, Yeremia juga dituntut hal yang sama. Bedanya adalah Yeremia dituntut untuk tidak menikah. Contoh yang lain, Yeskiel. Yeskiel itu lebih unik lagi. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada Yeskiel, besok istrimu akan mati. Tetapi engkau tidak boleh meratapi istrimu dan berkabung karenanya. Isn't that something? Kenapa? Oke, jadi pertama untuk Yeremia, Tuhan berkata supaya istrimu nggak akan menderita dan kesinggelanmu itu akan menunjukkan gimana ya, kepedihan hati bangsa Yehuda nantinya. Tapi untuk Yeskiel, Tuhan berkata begitu untuk menandakan bahwa sebentar lagi Yerusalem akan hancur dan kamu semua akan merasakan penderitaan yang dialami oleh Yeskiel. Jadi seringkali Tuhan masuk dalam kehidupan seorang nabi. Kemudian dia gunakan kepedihan mereka, dia gunakan pengalaman mereka, dia gunakan kehidupan mereka sebagai cara untuk berbicara, sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih gimana ya, dengan lebih wow, dengan lebih kuatnya lagi. Kenapa? Karena setiap kali orang melihat dia secara penampilan dia akan tahu bahwa apa yang akan terjadi nanti di masa depannya, yaitu kehancuran Yerusalem. Jadi menurut gue sih mungkin kita semua kaget ya dengan apa yang Tuhan buat kepada Hosea. Tapi for me it's nothing new. Tuhan sudah menggunakan hal ini berkali-kali. Dia gunakan kehidupan seseorang sebagai nubuatan. Dan contoh salah satu yang paling kuat adalah Metusalah. Oke, kalau kita dengar nama Metusalah itu apa yang kita ingat? Manusia paling tua. Oke, manusia paling tua. Tapi kalau kita analisa lebih dekat lagi, oke, Metusalah itu berfungsi sebagai tanda. Oke, artinya apa? Ketika Metusalah mati, maka itulah akhir dari dunia. Pernah dengar itu? Ya, itu faktanya. Kenapa hidupnya panjang? Itulah waktu di mana Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang di zamannya untuk bertobat. Jadi kehidupan kita, oke, biarpun tidak sempurna, itu bisa digunakan Tuhan sebagai nubuatan. Jadi kalau untuk beberapa orang, untuk pemirsa yang single ya, kalau teman-teman tanya kenapa single, karena hidup saya adalah nubuatan. Amin. Menarik banget. Jadi itu yang pertama, Tuhan seringkali menggunakan kehidupan kita untuk menyampaikan sesuatu. Dan kepada Hosea juga dia gunakan hal yang sama. Dia minta Hosea untuk menikah kepada perempuan sundal. Dan kalau kita baca lagi Hosea 1 ayat 2, ada berapa kali kata sundal diulangi? 3. Oke, pertama apa? Kawinilah seorang perempuan sundal. Yang kedua adalah peranakanlah anak-anak sundal. Oke, dan ketiga adalah karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa perempuan sundal ini yang bernama Gomer, secara tidak langsung mereka melambangkan siapa? Bangsa Israel. Oke, sama. Jadi Tuhan mau katakan, sama seperti aku disakiti oleh bangsa ini, maka kamu juga, aku ingin supaya kamu juga merasakan hal yang sama. Aku ingin supaya kamu juga mengalami hal yang sama. Aku ingin supaya kamu merasakan kepedihan yang aku jalankan. Kenapa? Well, karena kadang-kadang gimana ya? Familiarity itulah yang membuat kita bertobat. Contohnya,
kita nggak apa sebut nama artis kan di sini kan. Oke. Waktu COVID itu kan banyak yang meninggal kan. Tapi begitu ada satu artis yang meninggal, yang pendeta itu, masih ingat nggak? Ada pendeta. Iya, pernah dengar. Siapa namanya? Gue lupa. Ada satu pendeta yang meninggal. Itu kan langsung trending banget. Iya. Oke. Kenapa? Karena kehidupannya itu seakan-akan itu membangun sense of familiarity kepada audiens. Dan itulah yang membuat nabi itu begitu penting di dalam masyarakat. Kenapa? Karena bukan saja dengan apa yang dikatakan, tapi melalui kehidupannya Tuhan ingin mereka menjadi saksi yang hidup. Jadi hal yang sama juga berlaku kepada kita. Well, our life may not be perfect. Okay, but then let it be the truest prophecy that God ever said to us. Hidup kita nggak selamanya sempurna, jadi biarlah kehidupan itu menjadi nubuatan yang paling sempurna yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nice. Ya. Jadi menarik banget, kita udah belajar beberapa hal tentang Nabi Hosea, dan pastinya masih banyak hal-hal menarik dan yang mungkin belum pernah kita dengar tentang Nabi Hosea ini. Tapi kita akan mendengarkannya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi kita udah mempelajari beberapa hal menarik tentang Nabi Hosea. Nah sekarang aku ada pertanyaan Pepen. Mungkin ada yang pendapat yang menyatakan bahwa mungkin Gomer bukan betul-betul perempuan sundal. Mungkin kata sundal yang digunakan itu ada hanya konotatif aja ya. Okay. Nah, gimana pendapat Pepen? Ya beberapa biblical scholars atau cendekiawan kita memang berkata, ada beberapa argumen soalnya. Pertama adalah Gomer itu bukanlah perempuan sundal awalnya, tetapi kemudian dia selingkuh karena biasalah kehidupan rumah tangga. Itu yang pertama. Jadi awalnya dia itu adalah perempuan yang murni, yang baik, seorang yang terhormat, tetapi kemudian dia kehilangan jalannya dan ketika dia menikah itu dia merasa bosan dan akhirnya selingkuh. Itu yang pertama. Ada juga argumen yang mengatakan bahwa Gomer itu perempuan yang baik-baik saja, tapi dia itu mempunyai profesi sebagai imam perempuan di kuil dewa-dewi Kanaan. Dan kalau kita berbicara mengenai kuil dewa-dewi Kanaan seperti Baal dan Ashoret itu sangat gimana ya? Itu sangat bercampur baur dengan peribadatan yang menerapkan praktek-praktek seksualitas. Ketika seseorang itu menjadi perempuan, imam perempuan, terutama kepada Ashoret, ya dia itu harus berhubungan badan dengan orang-orang penyembahnya. Karena dengan demikian mereka bisa menyenangkan hati Ashoret. Jadi beberapa cendekiawan berkata bahwa dia ini adalah imam Ashoret. Oke, tapi kalau kita melihat argumen ini dan kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab sangat jelas. Terutama ketika kita melihat ayat 2 tadi, kawinilah seorang perempuan sundal. Itu literal. Dan kata sundal di sini ya benar-benar literally means ya prostitute. Bukan seorang wanita bukan seorang wanita imam. Tetapi literally ya perempuan sundal. Dan kemudian pengulangan kata sundal 3 kali itu menandakan bukan saja status Gomer sebagai perempuan sundal, bahkan anak-anaknya itu adalah anak-anak yang lahir dari luar pernikahan. Dan inilah yang membuat semuanya lebih rancu lagi gak sih? Contohnya, dari mana kita bisa tahu? Coba kamu baca di dalam Hosea 1 ayat 3. Hosea 1 ayat 3, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Oke, itu pertama, mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Dan di sini secara literal dikatakan melahirkan baginya. Artinya apa? Anak pertama itu merupakan anak dari Hosea. Tapi coba kalau kamu baca lagi ayat 6 dan 8. Ayat 6, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Kemudian ayat 8. Ayat 8, sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oke, dikatakan di sini, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi satu frase hilang. Oke, kalau kita bandingkan dengan ayat 3, ayat 6 dan 8 itu tidak mengatakan bahwa kata-kata melahirkan baginya seorang anak itu nggak ada lagi. Artinya apa? Ayat ke-6 dan 8 itu seakan menunjukkan kalau Lo-ruhama dan Lo-ami itu sebenarnya bukan anak biologis dari Hosea. Dan kita lihat ayat 2 lagi. Oke, ayat 2. Peranakanlah
anak-anak saudara. Jadi yang pertama itu anaknya dia, yang kedua, yang ketiga itu bukan. Jadi kalau kita coba lihat ya, Gomer itu bukan sekedar perempuan yang lari dari Hosea. Karena setiap kali kita dengar khotbah tentang Hosea, kita sering menekankan bahwa Gomer itu dia lari. Tapi dia bukan lari. Bahkan dia di rumah. Tapi dia juga tetap main serong sama orang lain. Coba sebobrok apa sih moralnya dia itu? Separah apa coba? Gimana ya? Ini bukan saja sekedar pelakor loh. Enggak. Tapi dia adalah orang yang sepertinya kecanduan untuk mencari kepuasan lain. Dia nggak bisa tinggal di rumah aja. Dia hanya menggunakan rumahnya itu ya sebagai tempat kenyamanan. Tapi begitu kenyamanannya habis, dia cari kenyamanan untuk dirinya sendiri. Dan ketiga nama anak Hosea, jadi bukan saja kehidupan pernikahan Hosea yang menjadi nubuatan, tapi nama-nama anaknya itu juga merupakan nubuatan. Yang pertama namanya siapa? Yizriel, oke. Nah, kata Yizriel itu memiliki akar kata yang sama dengan Israel. Yizriel itu hampir sama. Tapi pada saat bersamaan, nama itu juga adalah nama kota di mana Yehu yang adalah sebenarnya kayak nenek moyang dari Yerobeam kedua, raja yang memerintah pada saat itu, di mana Yehu dulunya membantai segenap keluarga Ahab. Jadi kalau kita ingatkan dulu sebelum Yehu itu ada Raja Ahazia kan. Ahazia itu merupakan anak dari Raja Ahab. Dan Ahab itulah yang pertama memperkenalkan praktek ibadah Baal kepada orang Israel. Oke. Tetapi kemudian karena kekejian Ahab, Tuhan memberikan perintah kepada Yehu untuk membantai semua keluarga Ahab. Dan Tuhan menggunakan seorang panglima bernama Yehu. Kita mungkin bertanya-tanya, it doesn't make sense. Nggak mungkinlah Tuhan rela membantai satu keluarga. Tapi itulah yang Tuhan perlu lakukan untuk menghentikan kejahatan seseorang. Dan inilah modus operandi Tuhan. Ketika di air bah, kan apa yang dia buat? Ketika kejahatan manusia itu bertambah banyak, ya dikirimkan banjir untuk membantai semuanya. Dan hal yang sama juga dilakukan kepada keluarga Ahab. Nah, masalahnya adalah Yehu menurut and he is excellent in what he is doing, which is to bring punishment. Tapi pada saat bersamaan kalau kamu baca lagi kronologinya, Yehu bukan sekadar membunuh keluarga Ahab, tapi dia juga melaksanakan pembantaian kepada orang-orang di kota Yizriel atas nama Tuhan. Jadi dia melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Tapi pada saat bersamaan dia menjadi seorang yang bloodlust atau yang kayak dirasuki setan. Dia ingin untuk membunuh, and he takes comfort in killing. Oke, dia sengaja membunuh bukan untuk nama Tuhan lagi, tapi untuk supaya dinastinya berdiri kuat. So artinya it's possible to do ministry, tapi pada saat bersamaan kita justru menonjolkan siapa? Diri kita. It's possible to serve God melalui nyanyi-nyanyian, melalui berkhotbah, tapi pada saat bersamaan kita mencari kredit untuk diri kita. It's possible to do that. Dan itulah yang Tuhan benci. Dan ketika nama Yizriel disebutkan, artinya apa? God remembers. Tuhan ingat bagaimana Yehu menggunakan kehendak Tuhan untuk mencapai kesuksesan pribadinya. Tuhan mengingat bagaimana Yehu membantai orang atas nama Tuhan dan bersukaria atas tindakan yang dia buat. Tuhan ingat. Jadi itulah nama Yizriel. Dan pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan dinasti Yehu. Itu yang pertama. Nama anak kedua? Lo-ruhama. Oke, Lo-ruhama artinya? Tidak dikasih. Oke, jadi kalau tadi Yizriel artinya adalah kehancuran dari dinasti dan satu negara. Lo-ruhama itu lebih dalam lagi. Artinya bangsa Israel tidak lagi dikasihi Tuhan. Mereka sudah diasingkan, mereka sudah disingkirkan, mereka sudah tidak lagi mempunyai tempat di dalam hati dan mata Tuhan. Dan kalau lihat memang kalau kita bandingkan Yizriel, Lo-ruhama, jadi ada kayak crescendo, kayak pengurangan dari status mereka. Yang pertama Yizriel not so bad, dinasti Yehu akan hancur. Tapi kemudian yang kedua adalah tidak lagi dikasihi, lebih parah lagi. Dan yang ketiga adalah nama anaknya adalah Lo-ami. Yang artinya? Yang artinya bukan umat. Bukan umatku. Dan nama ini menunjukkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah bagaimana Hosea akan melihat anak itu. Dan seakan-akan dia berkata, ini bukan anak saya. Oke, dan yang kedua adalah bagaimana Tuhan juga akan melihat bangsa Israel dengan penuh kekecewaan dan kesedihan. Kalau is it easy to be Hosea? Susah gak sih untuk menjadi Hosea? Dipanggil untuk menikah dengan seorang perempuan.
Menurut lu dia menikah dengan rasa cinta nggak? Mungkin enggak. Ada kali kasihnya. Dia tuh menikah ya cuma karena disuruh Tuhan. Dan Alkitab nggak pernah bilang ya bahwa Hosea itu mencintai istrinya. Alkitab nggak pernah bilang. Tapi dia hanya menurut surat Tuhan. Terlepas dari semua hal yang ia buat, Tuhan menyuruh Hosea untuk membeli kembali istrinya dengan uangnya sendiri. Oke. Dan Alkitab mungkin kayaknya nggak pernah sih berbicara apakah Hosea mencintai dia istrinya dan kapan perubahan itu terjadi. But in the end, Hosea did what he can. Hosea melakukan apa yang semua yang dia bisa. Dan kalau menurut Pak Pendeta, apakah dia mengasihi istrinya? Dia akhirnya mengasihi secara pelan. Tapi it's not easy. It's really not easy. Terutama ketika lo tahu bahwa istrinya itu udah main serong berkali-kali, dia sudah lari dan menjadi budak. Bayangin. Dan Hosea itu harus membeli kembali dengan uangnya sendiri supaya istrinya kembali. Bayangin gimana dia itu jadi perbincangan di kota-kota. Bayangin gimana dia itu direndahkan, dikucilkan, dipandang sebelah mata oleh tetangganya. Bayangin gimana dia harus membesarkan ketiga anaknya itu sendiri dan menunjukkan kepada mereka apa sih artinya untuk menjadi perempuan, untuk menjadi orang yang benar. Jadi dari tiga orang ini, Yizril, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami itu kan, Yizril itu laki-laki kan, terus Lo-Ami juga laki-laki, Lo-Ruhama itu perempuan. Pernah gak coba lo tanya, gimana kita bisa membesarkan seseorang dan pada saat bersamaan istri kita itu bukan seorang yang setia? Sulit gak sih? Jadi dulu waktu Bapak Pendeta di Manila, Bapak Pendeta pernah ketemu sama satu orang, anak kecil umur 7 tahun. Jadi dia bilang, kan, saya Bapak Pendeta tanya, kamu ngerti gak sih 10 hukum? Oh, saya ngerti Pak Pendeta, saya bisa jelasin semuanya. Hukum pertama apa artinya? Artinya ini. Hukum kedua artinya ini. Hukum ketiga artinya ini. Hukum keenam gimana? Hukum ketujuh. Thou shall not commit adultery. Pak Pendeta udah sangka, nih pasti anak nggak ngerti nih. Terus tiba-tiba Pak Pendeta tanya, kamu ngerti nggak arti kata adultery apa? Terus anak ini bilang, oh iya saya ngerti kok. Karena papa saya itu ada adultery sama orang lain. Terus mereka cerai. Well, sexual sin destroys family. Jadi bayangin gak sih gimana Hosea harus membesarkan anak-anaknya di tengah-tengah lingkungannya begitu toksik, di mana istrinya itu nggak ngerti konsep baik dan benar, di mana istrinya itu nggak tahu moral kompas itu udah rusak. Bahkan dia lari dari Hosea sampai dia itu bisa terlibat dalam hutang piutang sehingga dia dijual. Dia itu memang nggak layak untuk mendapatkan cinta Hosea. Tetapi Hosea terus setia kepada Tuhan. Jadi intinya adalah yang dari Pak Pendeta lihat, Hosea itu mencintai istrinya bukan karena istrinya. Kalau menurut dari apa yang gue baca ya, Hosea mencintai istrinya tidak lain karena Tuhan. Karena Tuhan menyuruh dia dan Tuhan memanggil dia untuk mengasihi istrinya. Mungkin menurut kamu ini kisah cinta sejati nggak kalau gitu? Kisah sejati. Cinta sejati nggak? Mungkin dari sisi Hosea iya. Tapi kalau dari sisi manusia susah sih, kayak timpang ya. Iya, karena kan bosan dia jauh-jauh, oke? Lu punya teman nggak yang menikah diatur orang tua? Kayaknya belum pernah ya. Tapi gimana kalau kayak pendapat kayak kalau orang tua lu suruh lu menikah dengan seseorang yang orang tua tentukan? Kayaknya bakal susah. Bakal susah kan? Kenapa? Well, because we want romantic love. Iya kan? Tapi justru di dalam kitab Hosea yang ditunjukkan itu bukanlah romantic love, but something that we call as covenantal love. Kasih perjanjian. Dan kasih perjanjian ini jauh lebih besar. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, jadi kalau dalam konsep sekarang itu, kasih itu diadakan dalam, kasih itu kita miliki karena ada fulfillment. Iya kan? Contohnya, lu dulu pernah pacaran? Pernah. Ya, kenapa lu pacaran? Seru aja. Seru aja. Kemudian apa yang lu cari dari pacar lo? Company. Oke, company. Oke. Kalau pernah nonton film Jerry Maguire? Pernah, cuma iya. lupa. Ada satu kutipan yang paling populer banget sampai sekarang. Oke. Jerry Maguire bilang ke pacarnya, "You complete me." Itu kayak romantis banget kan, dan gue rasa itu kenapa lo itu punya pacar kan, you want to look someone who can complete you. Kita tuh pengen seseorang yang bisa melengkapi kita, kayak lagu siapa itu namanya ya, kau sempurna, siapa, Andra and the Backbone, kau begitu sempurna, aku bukan siapa-siapa tapi kamu yang melengkapi kehidupanku. Oke. But then that's not covenantal love. Kenapa? Karena kalau kita melihat cinta dalam konsep fulfillment, oke. Ketika orang itu nggak bisa lagi memberikan fulfillment, what do? We left. Kita cari orang lain.
yang bisa melengkapi kita. Dan itulah makanya kenapa begitu banyak orang muda itu yang church hopping. Itu makanya kenapa banyak orang muda yang pindah-pindah, yang ganti-ganti pacar, oke, yang melompat dari satu hubungan ke hubungan lainnya, yang nggak puas dengan apa yang mereka miliki. Kenapa? Karena mereka melihat cinta dalam konteks fulfillment. Tapi kalau jadi kitab Hosea menawarkan pandangan yang berbeda. Love is not about seeking for fulfillment. Love is about living in a covenantal relationship, dalam hubungan perjanjian. Dimana ketika kita mengasihi seseorang, kita nggak mengasihi dia karena siapa dia, tetapi karena Tuhan juga mengasihi dia. Karena Tuhan memanggil kita untuk mengasihi dia. Jadi kalau kita masih mencintai orang karena dia melengkapi kita, that's not love. Oke, itu pragmatisme namanya. Ya kenapa? Karena kita hanya pengen cari seseorang untuk melengkapi kita. Kayak gue paling seringnya dengar dari orang-orang muda, kenapa kamu suka sama dia? Oh, karena dia membuat saya lebih dewasa. Iya kan? Karena dia membuat saya lebih rohani. Terus kalau dia nggak buat lo lebih rohani lagi gimana? Kalau dia nggak buat lo lebih dewasa lagi gimana? Is that the end? Jadi semakin sering kita mencari fulfillment dalam cinta, yang kita akan dapati itu hanyalah kekosongan. So, covenantal relationship itulah kunci dari kitab Hosea. Kita akan lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Itu sangat-sangat menarik ya tentang covenantal love. Baiklah, kita akan menggali lagi lebih dalam tentang hubungannya dengan covenantal love ini dengan bangsa Israel. Jangan kemana-mana, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi kita tadi sudah belajar tentang covenantal love. Dan covenantal love ini merupakan satu perlambangan gitu ya Pak Pendeta. Coba boleh dijelaskan Pak Pendeta, perlambangan covenantal love ini apa? Jadi tadi kayak dibilangkan bahwa kisah cinta antara Gomer dan istrinya itu melambangkan covenantal relationship, antara hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Dan kita saksikan bahwa kasih Tuhan kepada umatnya itu sama seperti kasih Hosea kepada istrinya, unconditional. Oke, nggak ada syarat dan ketentuan, nggak ada hal-hal yang harus mereka fulfill. Yang Tuhan minta itu hanya kasih aja, cinta. I just need your love. I just want you to be there. I just want you to be with me. Itu yang dia pengen. Itu yang dia pengen. Dan kalau kamu baca perlahan-lahan kitab Hosea itu banyak banget ayat demi ayat itu yang sangat kayak menusuk hati. Ya, jadi itulah contohnya. Coba Pak Pendeta kasih contohnya. Ayo Hosea 4 ayat 1. Hosea 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Oke, kemudian hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Dan kita saksikan di sini bahwa ada 3 hal yang Tuhan katakan yang tidak ada di negeri Israel. Yang pertama adalah kesetiaan. Oke, there is no loyalty. Yang kedua adalah kasih. Tidak ada kasih. Oke, no love. Yang terakhir adalah tidak ada pengenalan akan Allah. Knowledge of God. Knowledge of God itu nggak ada. Dan ketiga hal ini berhubungan. Kesetiaan, pengenalan akan Allah itu pasti menghasilkan kasih. Kasih itu pasti menghasilkan kesetiaan. Jadi kalau tidak ada, jadi awal dari segalanya itu adalah knowledge of God. Kalau knowledge of God itu tidak ada, maka semuanya itu akan hancur, berantakan. Kamu pernah dengar nggak satu teori you are what you think? Pernah. Ya itu siapa yang bilang ya? Pak Pendeta lupa. Filsuf Prancis kalau nggak salah. You are what you think. Jadi dikatakan manusia itu adalah makhluk kognitif. Semuanya itu dimulai dari pikiran. Kamu setuju nggak sama konsep ini? Setuju. Oke, kalau Pak Pendeta nggak setuju. Oke, kenapa? Memang benar, we are what we think. Oke, tapi apa yang kita pikirkan itu selalu berasal dari hati kita, dari emosi kita. Jadi menurut Pak Pendeta itu we are not what we think, we are what we feel. Apa yang kita rasakan. Jadi satu orang psikologis dia pernah berkata bahwa pikiran manusia tidak ditentukan dari apa yang dikatakan. Pikiran manusia ditentukan dari kebiasaan. Karena habit
selalu menunjukkan apa yang kita cintai. Iya kan? Kenapa kita tiap Sabat ke gereja? Kenapa kita ikut Rabu malam? Kenapa kita ikut Vesper? Kenapa kita aktif dalam kegiatan gereja? Kenapa kamu ikut PCM? Kenapa semuanya? Karena habit reveals your love. So, apa yang terjadi ketika Tuhan itu tidak menjadi yang terutama? That habit will not. That habit will change. Yeah. Okay? That habit will change. Saya masih ingat dulu ya, waktu saya masih kecil itu orang tua selalu bilang sama saya, kalau kamu ujian hari Kamis, hari Rabu tetap harus ikut kebaktian. Kalau kamu ada ujian juga 1 minggu, hari-hari Jumat tetap harus ikut Vesper. Kenapa? Karena kebiasaan menunjukkan apa yang kita cintai. Dan ini yang dikatakan di sini bahwa mereka itu mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, mereka melakukan kekerasan dan penumpahan darah. Kenapa? Karena apa yang mereka cintai itu bukan Tuhan lagi. So, we are what we love. Oke, jadi kalau kita tidak membuat Tuhan sebagai yang terutama, dari mana kita tahu? Your priority will show us that. Prioritas kita akan menunjukkan apa yang kita cintai. Jadi alasan kenapa kita, kenapa banyak konflik internal dalam gereja, kenapa begitu banyak ya baru-baru ini ya kayak demo-demo dan juga segala macam, dan juga dilema-dilema segala macam. Well, it shows our priority. Itu menunjukkan bahwa ada yang salah dengan diri kita masing-masing, ada yang salah dengan cara kita melihat Tuhan, ada yang salah dengan hati kita masing-masing. Penyakit Hosea, penyakit bangsa Israel di zaman Hosea telah menjadi penyakit di bangsa kita. Nah, lihat awalnya tadi, there is no knowledge of God, tidak ada pengetahuan akan Tuhan. Di sini bukan berarti bangsa Israel itu tidak mengenal siapa Tuhan. Oke, dan uniknya inilah permasalahan yang dikecam oleh Hosea di dalam Hosea 4. Di dalam Hosea pasal 4 sampai pasal 11. Hosea perlahan mengungkapkan bahwa dalam istana, di dalam peribadatan, di dalam kehidupan sosial, bangsa ini, biarpun mereka memuji Tuhan dengan mulutnya, biarpun mereka rajin ikut kebaktian dan ikut pergi ke Ka'bah, dan juga mereka mengingat Tuhan dan mereka berdoa, tapi pada saat bersamaan mereka menindas masyarakat kecil. Mereka juga menyembah dewa-dewi lain. Mereka hidup dalam imoralitas dan mereka berusaha untuk menjalin aliansi politik dengan bangsa lain. Jadi everything is just a lip service. Kamu tahu kan istilah lip service kan? Jadi dari luar itu haleluya, puji Tuhan dan segala macam. Tapi begitu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, habitnya itu nggak berubah. Oke. Dan habit ini adalah terpenting. Jadi banyak dari kita yang berpikir, as long as I attend worship, selama saya hadir dalam kebaktian, selama saya rajin dalam kegiatan gereja, for sure, saya itu sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berbicara mengenai kasih dalam konteks covenantal relationship, it's not about attending church once a week. It's not about praying to God every day. It's about the habits that you develop. Itu mengenai kebiasaan yang kamu punya setiap hari. Ingat loh, 2 dari anak Hosea itu bukan anaknya Hosea. Oke. Mungkin kalau 1 bisa lah nggak sengaja ya. Tapi kalau ada 2 artinya apa? Kebiasaan. Dari awal memang dia nggak cinta kok. Jadi dia itu memang hanya nyari status. Kayak apa? Ada lagu kan status palsu kan? Udah gak sih ya? Dia hanya pengen aja status aja. Dia hanya pengen kenyamanan ekonomi, kestabilan kehidupan. Tapi begitu kita berbicara tentang esensnya, Gomer nggak percaya kalau Hosea itu bisa memberikan kepuasan dan makna dalam kehidupannya. Dan ini maka tadi Pak Pendeta berbicara panjang lebar tentang fulfillment. Oke, kalau kita mau cari fulfillment, it's always pasti akan selalu muncul perasaan nggak puas. Baik di dalam karir, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam kuliah, pekerjaan. Oke, sekarang kan lu kan lagi cari-cari kerja kan. Tapi in the end nanti bilang nanti lu dapat kerjaan yang bagus. Mungkin lo enjoy, tapi lama-lama nanti perasaan gak puas itu muncul. Oke, di dalam semua hal. Bahkan dalam pacaran juga. Akan tiba saat dimana kita tuh gak puas dengan pasangan kita. Kita pengen seseorang yang berbeda, seseorang yang baru. Kita pengen sensasi yang belum pernah kita rasakan. Dan inilah bukti di dalam kitab Hosea bahwa Tuhan itu satu-satunya yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Itulah makna dari covenantal relationship yang membuat kehidupan Gomer sempurna.
hanyalah rumah tangga yang ditawarkan oleh Hosea, hanyalah anak-anak dan juga pengampunan yang telah diberikan kepada Hosea. Di luar sana dia nggak akan pernah merasa puas. Tetapi dia nggak pernah puas. Dia pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dia bahkan menjual dirinya sampai jadi budak. Nah, tapi apakah di sini dibilang bahwa istrinya itu akan mengalami perubahan? Ada nggak dibilang di situ? Well, the Bible itu, Alkitab tetap diam tentang apa kemudian terjadi kepada Gomer. Nggak ada dibilang bahwa Gomer itu bertobat dan jadi perempuan baik-baik. Nggak ada. Jadi kalau gue lihat nih kitab Hosea itu merupakan suatu perumpamaan, ya, di mana anak yang hilang itu mereka pulang. Tapi setelah itu mereka lari lagi, mereka terus lari, dan ketika mereka bosan, ketika mereka nggak ada habis uang, mereka pulang. Tapi setelah mereka jenuh di rumah, mereka lari lagi. Itulah kehidupan bangsa Israel pada zaman itu. Nggak tahu kamu pernah nggak nonton film Forrest Gump? Pernah ya, oke. Di situ ada dua kan ada siapa tuh, ada Forrest-nya kan, ada juga ceweknya. Masih ingat namanya Jenny? Iya, Jenny. Oke, kapan Jenny selalu balik ke Forrest? Ketika dia nggak punya apa-apa. Itu sedih banget gak sih? Dan itulah kehidupan bangsa Israel. Tuhan mengejar mereka. Oke, dia kerahkan segala usaha, dia bahkan menunjukkan semua kepalsuan mereka, dan dia bilang, kenapa kamu harus membangun aliansi dengan bangsa Assyria? Kenapa nggak bergantung kepada aku? Dan akhirnya terbukti bahwa bangsa Assyria lah mengkhianati Israel dan menghancurkan Israel sampai menjadi rata. Artinya apa? Ya, we need that covenantal love. Oke. Dan menurut Pak Pendeta, itu Tuhan itu kita saksikan di sini di dalam kitab Hosea. Kalau kamu baca lebih mendalam lagi, ada begitu banyak Tuhan berbicara secara spesifik mengenai kota-kota tertentu, seperti Gilead, seperti Efraim, oke, itu nama suku tertentu. Seperti juga di ayat 8 itu ada Atma, ada juga Bethel, oke. Ada banyak tempat kota-kota lain yang disebut secara spesifik karena ia tahu bahwa kota-kota inilah yang memberontak secara terbuka kepada Tuhan. Kota-kota inilah yang mempunyai muka dua kepada Tuhan, dan Tuhan gak suka. Seperti itu, dia pengen supaya bangsa ini kembali. Perhatikan ayat Hosea 11 ayat 8 sampai 9. Hosea 11 ayat 8 sampai 9. Hosea 11 ayat 8 dan 9. Susah bukannya kita. Oke. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ya, jadi kalau kita baca ayat itu kayak kompleks banget gak sih? Satu sisi Tuhan tahu kalau bangsa ini harus dihukum, dia ini memang harus dihancurkan, tapi pada saat bersamaan dia tuh kayak nggak tega. Jadi kitab Hosea itu merupakan kayak satu kitab yang menunjukkan sisi Tuhan yang berbeda. Dia adalah Tuhan yang galak, tetapi di balik kegalakannya itu ada perasaan lembut yang luar biasa indahnya. Kalau kamu pernah lihat lukisan Rembrandt, karena nggak pernah baca, pernah lihat lukisan Rembrandt. Jadi Rembrandt ini pelukis muda di abad ke-16 kalau nggak salah, dan dia melukis anak yang hilang. Dan di lukisan ini digambarkan bagaimana ayah itu memeluk anak yang hilang itu. Dan uniknya adalah kedua tangan itu berbeda. Tangan kanannya itu adalah tangan seorang bapak, dan tangan kirinya itu lebih feminin, tangan seorang ibu. Isn't that interesting? Dan memang kedua figur ini ada di dalam sosok Allah kita, di mana Allah itu bertindak sebagai bapa yang siap untuk menghukum dan menegur. Tapi pada saat bersamaan ada juga unsur keibuan yang dimiliki oleh ayah, di mana yang selalu ingin memeluk, yang selalu ingin menyayangi. Coba aku tanya kepada Sarah, biasanya anak favoritnya mama itu anak yang mana? Anak yang laki-laki. Oh ya? Well, gue gak tahu ya kalau di keluarga lu ya. Tapi kalau dari ini ya, kalau menurut ada satu orang berkata begini, ibu itu selalu mengasihi anak yang paling lemah. Itu yang paling selalu dia kasihin. Yang paling lemah, yang paling gak berguna, yang paling rendah diri, yang paling banyak pergumulan, itu biasanya yang paling dikasihi oleh seorang ibu. Dan inilah figur Allah yang kita miliki di kitab Hosea.
God did everything supaya mereka itu bisa kembali ke dalam covenantal relationship. Tuhan kasih tahu sama mereka, you need to change your habit. You need to change the way you love. You need to change the object that you love. Jadi bukan saja perilaku mereka harus diubah, bukan saja kebiasaan mereka, tapi juga objek yang mereka cintai. Mereka harus kembali kepada Tuhan, dan hanya dengan kembalilah mereka menemukan makna dalam kehidupan. Permasalahannya adalah we often take light of God's instruction. Dan kita seringkali menganggap remeh perintah Tuhan. Kayak dikatakan oleh Catherine the Great, the good Lord will pardon. That's his trait. Jadi kita beranggapan, oh nanti juga diampuni Tuhan kok. Nanti juga diampuni Tuhan. Dan nggak tahu ya, lu notice nggak sih kalau dalam budaya Indonesia, kita sering banget setiap kali berdoa pasti sebutkan Tuhan ampunin dosa kami. Itu jadi kayak mantra. Tapi coba kita tanya, do we really mean it? Apakah kita benar-benar pengen diampuni sama Tuhan? Ingat, love always transform. Kasih itu selalu merubahkan. Dan ketika kita merasa dikasihi, kita pasti mengalami perubahan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih belum berubah? Kenapa kita masih menyimpan kebiasaan-kebiasaan ini untuk mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, kekerasan, dan balas dendam? Kenapa? Karena kita merasa bahwa dosa kita itu nggak berpengaruh apa-apa kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan itu nggak merasa sakit hati. Menurut kamu, setiap kali how does our action influence God? Gimana sih tindakan kita itu mempengaruhi Tuhan? Mempengaruhi Tuhan senang atau kesel? Iya. Gimana? Kalau kita berbuat baik, Tuhan senang. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan sedih. Iya. Dan itu yang paling penting, oke? Masalahnya adalah, terkadang kita nggak merasa Tuhan itu seperti itu. Gue pernah dengar satu orang berkata seperti ini. All Adventists are recovering deists. Yang deist itu adalah ajaran yang berkembang dalam abad ke-19, di mana mereka melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jauh, Tuhan yang nggak tersentuh oleh perasaan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan itu nggak merasa tersinggung. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa perbuatan kita, kebiasaan kita itu menyakiti hati Tuhan. Dan dia ingin kembali di dalam hubungan covenantal relationship. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu without it we are nothing. Yang membuat kita berharga itu bukan karena kita bernilai. Enggak. Tetapi karena setiap dari kita membawa rupa Tuhan. Sama seperti dikatakan Paulus, we are all, kita itu semua bejana tanah liat yang membawa rupa Tuhan. Jadi yang berharga itu bukanlah apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam. So, nggak peduli seberapa besar pencapaian kita. Nggak peduli seberapa besar ketenaran yang kita punyai, atau buku yang kita tulis, atau uang yang kita raih. In the end, it's nothing without the covenantal relationship of God. Jadi, ini yang mau Pak Pendeta tekankan. We need to change our habit. Gimana caranya? By changing the object that we love. Jadi buktinya apa? Begitu kita rubah apa yang kita cintai, itu pasti berpengaruh dalam semua kebiasaan kita. Begitu. That's very well said tentang bagaimana it will show in our habits tentang kasih kita bagi Tuhan. Mungkin kalau Pak Pendeta sudah menyampaikan semua materi hari ini, Pak Pendeta boleh tutup doa. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami nikmati bersama-sama. Terkadang kebiasaan kami Tuhan tidak mewujudkan nilai dan karakter Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk membuat Engkau sebagai yang terutama. Dan ketika Engkau menjadi yang terutama Tuhan, Engkau akan membantu kami, menolong kami untuk dibentuk sesuai dengan rupa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta atas materi yang luar biasa, yang pastinya teman-teman yang pemirsa di rumah bisa merasa mungkin semakin lebih dekat lagi dengan Nabi Hosea, semakin mengerti lagi bagaimana perasaan Hosea yang menggambarkan juga perasaan Tuhan. Baiklah, oleh sebab itu sampai di sini episode Facebook kita mengenai Hosea. Bagi teman-teman yang kepo mungkin dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, feel free untuk kasih rekomendasi kalian di kolom komentar di social media Hope Channel Indonesia.
Semoga teman-teman tetap update dengan program dan juga episode-episode Facebook selanjutnya, dan jangan lupa untuk login kembali di Facebook Hope Channel Indonesia. What's on your mind?